Baik, sekali lagi Shalom. Selamat kita berjumpa dalam ibadah penguburan Bapak Saudara kekasih kita, Bapak Jeremias Daniel Mesak. Bapak Ibu sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini yaitu kemah dibongkar untuk pindah ke rumah yang kekal. Sekali lagi, kemah dibongkar untuk pindah ke rumah yang kekal. Bapak Mama berbicara tentang kematian. Itu sangat menakutkan, tetapi juga menyakitkan dan selalu meninggalkan luka yang pedih. Kenapa Bapak Mama? Karena kematian itu selalu memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kita cintai, dan juga dengan orang-orang yang berjasa, orang-orang yang selama ini bersama-sama hidup dengan kita dan juga merasakan dan menjalani pahit getirnya tawaria kehidupan yang dijalani. Bagaimana tidak menyakitkan? Pasti menyakitkan. Bapak Ibu sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kesedihan atau duka cita orang Kristen karena suatu peristiwa kematian sesungguhnya hanya karena rasa kehilangan yang dimaksud. Sedih karena ditinggal pergi oleh orang yang dikasihi. Karena Alkitab mengajarkan bahwa setelah kematian ini ada kehidupan yang kekal bagi orang percaya. Itu selalu diungkapkan ketika ada ibadah-ibadah pemakaman. Pertanyaan bagi kita, apakah dengan jaminan kebenaran firman Tuhan itu membuat kita cepat melupakan orang-orang yang kita cintai? Seharusnya kita jujur Bapak Mama. Melalui proses yang panjang, tidak mudah. Memang kita tahu bahwa orang-orang yang ada bersama dengan kita ketika Tuhan panggil kembali, janji firman bagi kita bahwa mereka kembali ke tempat asal mereka. Tetapi karena kecintaan kita bagi orang-orang yang kita cintai itulah kadang firman ketong lupa. Kadang firman sejenak kita lupakan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, keyakinan adanya kehidupan setelah kematian ini ditulis dengan gaya bahasa personifikasi atau gambaran oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Korintus. Rasul Paulus menggambarkan bahwa tubuh kita sebagai kemah sementara, kemah yang mudah usang atau rapuh dan bisa rusak kapan saja. Tubuh badania kita yang ada saat ini, yaitu yang cantik, yang ganteng, belia, keriput ini adalah kemah sementara bagi jiwa kita. Sedangkan tempat yang kekal adalah surga, rumah Bapa, yaitu suatu tempat kediaman yang Allah sediakan bagi kita. Karena itu memang selama hidup Bapak Mama, ketong perlu dandan, perlu urus diri supaya cantik, ganteng dan seterusnya. Tetapi ingat Bapak Mama bahwa ini hanya sementara. Setelah itu kemah itu akan dibongkar. Tidak kekal, tubuh kita ini tidak kekal. Jiwa kita akan kembali kepada tempat asal kita, yaitu ke rumah Bapa. Itu penghiburan yang sejati dan seharusnya ada dalam kehidupan kita. Boleh menangis, saya tidak bilang jangan. Saya juga sedih.
Ketika orang-orang yang kita cintai itu Tuhan panggil kembali, kita menangis, kita sakit hati. Tetapi sekali lagi, bahwa tubuh yang sementara kita masih hidup ini nanti dibongkar. Dan sekali lagi, ketika Tuhan membongkar kemah itu, maka jiwa kita kembali kepada Sang Pencipta. Papa Mama sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat bagi kita bahwa tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tempat kediaman yang Allah sediakan itu adalah tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Mama bayangkan saja, kalau rumah yang dibuat oleh manusia saja, manusia akan berupaya untuk membuatnya secara baik dan indah, supaya ketika kita diam di dalamnya, kita bisa nyaman, bisa terlindung dari matahari, dari hujan, dari pencuri, dan juga dari berbagai hal. Itu kita nyaman. Bagaimana dengan rumah atau tempat yang disediakan oleh tangan Allah sendiri? Kita bisa membayangkan bahwa tempat itu adalah mewah. Kalau ketong rumah, ketong buat misalnya seng, dia bisa bakarat, kayu-kayu bisa rusak. Tetapi rumah yang diceritakan oleh Alkitab adalah rumah yang indah, rumah yang nyaman bagi kita. Dunia tempat tubuh jasmani kita berada ini juga digambarkan sebagai rawa paya. Ada lagu yang bilang rawa paya, dunia dalam rawa paya. Tempat di mana semua orang dapat tenggelam dalam dosa karena keinginan daging ini. Tempat lembah air mata, di mana tangis dan sedih, sakit dan penderitaan, sedih dan perih selalu datang silih berganti. Dalam keluh kesah seperti ini, jiwa kita selalu merindukan adanya kebebasan, adanya kelepasan dan juga keselamatan. Itu terbukti dalam kehidupan kita. Ya, kalau orang yang sakit langsung meninggal, ya mungkin kita tidak mengeluh. Maksudnya orang yang sakit itu tidak mengeluh. Tetapi orang yang sudah sakit bertahun-tahun, berbulan-bulan, dia punya pikiran, Tuhan kalau bisa ame pulang beta sudah. Apalagi ketika mungkin penderitaannya dan orang-orang di sekitarnya tidak merawatnya dengan baik. Yang ada dalam pikirannya kembali ke rumah Bapa. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Mama, dalam surat Rasul Paulus menggambarkan kerinduan jiwa manusia akan kehidupan kekal, tanpa tangis dan kertak gigi. Kerinduan ini bukan tentang kematian, tetapi tentang mengenakan sesuatu yang lebih mulia yang dijanjikan Allah untuk umatnya. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Papa Mama sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi bahwa kematian yang kita tangisi hari ini hanya karena kesadaran bahwa kita tidak akan melihat lagi kemah sementara Bapak Yeremias Mesak di dunia ini. Karena dengan iman kita yakini bahwa Bapak Yeremias telah berpindah ke dalam rumah yang sudah disiapkan Allah baginya, rumah di mana ada Tuhan Yesus di sana. Karena itu ini penghiburan bagi Mama Shirley dan juga 4 buah hati, kakak adik, saudara bersaudara. Benar bahwa keluarga bersedih karena kehidupan setiap hari bersama-sama dengan Bapak Mesak, dengan Bapak Yeremias tidak akan pernah ada lagi. Karena sekali lagi Bapak Yeremias sudah kembali. Ini Alkitab mengajarkan kita demikian. Karena itu Bapak Mama jangan selalu berpikir bahwa nanti hari ketiga dia datang kembali.
Kadang ketong seorang Kristen, kadang ketong seorang percaya, tetapi ketong meyakini itu. Nanti malam satu kena korek, bab tua tadi malam ada datang. Bab tua ada raba bepung kaki, ada kesetunjuk muka. Padahal tiap hari ketong ada berdoa, ada baca firman. Kenapa iman kita selalu goyah? Sekali lagi, orang yang telah meninggal, dia telah kembali kepada Sang Pencipta. Yang datang itu setan yang menyerupai orang itu. Karena itu jangan bilang begini, wih tadi malam bab tua kesetunjuk muka di beta. Bab mama, Alkitab tidak mengajarkan kita demikian. Karena itu Bapak Mama, Mama Shirley, 4 buah hati dan kakak adik saudara bersaudara yang ada. Saya mau bilang bahwa kemah Bapak Jeremias Mesak Tuhan telah bongkar dan dia telah berpindah ke dalam rumah Bapa di sorga. Keyakinan itu menolong keluarga, menolong istri untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Karena ketong yang tinggal, beta yang berbicara juga Bapak Mama, satu saat kemah akan dibongkar. Jangan kita pukul dada, beta son mati, tidak. Tiba saatnya. Waktu itu ada waktu Tuhan. Tuhan akan ambil kembali. Ketong mau bagaya karmana juga Bapak Mama, tiba saatnya. Saya tidak bilang jangan bagaya, tidak juga. Silahkan mengurus diri secara baik, karena itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Tapi harus dalam kesadaran bahwa tiba saatnya kita akan kembali. Jadi jangan keraskan hati kita, karena waktunya tiba. Ketong akan tutup mata dan orang lain urus ketong, dan selamat tinggal yang masih tinggal. Sementara kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan akan adanya kehidupan kekal setelah kematian daging kita sebagai kemah sementara, bukan tanpa jaminan Bapak Mama. Ayat kelima dari firman yang melawat kita pada pagi hari ini mencatatnya secara baik bagi kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di situ jelas menyatakan bahwa Allah sendirilah yang menjadi jaminan atas janji itu. Allah yang menyembuhkan kita dari sakit, Allah yang meluputkan kita dari kecelakaan, Allah yang menganugerahkan anak, cucu dan keluarga kepada kita, Allah yang selama ini memberkati kehidupan kita dengan macam-macam berkat, Allah yang selama ini melindungi kita dari godaan, cobaan, ancaman dunia. Dan inilah yang menjadi jaminan atas janji itu. Tuhan Allah telah memanggil kembali suami tercinta dari Mama Shirley. Tetapi janji penyertaan itu tidak pernah luntur. Tuhan akan tetap menyertai Mama Shirley dan anak-anak. Kadang kita sebagai manusia, kita akan bilang begini, kesian. Tuhan panggil kembali Bapak Jeremias, anak-anak masih butuh Bapak, anak-anak masih kecil, karena mana deng dompung hidup. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita meyakini janji Tuhan, maka pada akhirnya kita akan bersaksi. Tuhan ambil kembali sendong, mengambil kembali suami, bapak, kekasih. Tetapi ternyata Tuhan punya cara untuk menjaga, melindungi, dan menghidupi istri dan anak-anak. Itulah kebesaran Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan meragukan janji dari Allah dalam kehidupan kita. Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita semua. Jadi bila kita pernah merasakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, baik berupa kesembuhan, perlindungan, umur panjang, kasih persaudaraan, harta benda, kesuksesan, atau apa saja yang kita yakini datangnya dari Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk sangsi,
terhadap janji keselamatan itu. Tidak ada alasan untuk ragu-ragu bahwa Bapak Jeremias Meshak sudah berpindah dari kemah sementara ke rumah Allah yang disiapkan. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan bilang, Bab tua ini kalau sumati, orang Rote bilang belum 40 hari dia belum pulang. Alkitab mana yang ajar kotong begitu? Kalau belum 40 hari dia masih berkeliaran di sekitar kita. Ini saya omong budaya orang Rote karena saya orang Rote. Jadi jangan Bab Mah bilang, Mah pendeta omong kosong, tidak. Ada orang Rote pemahaman begitu. 40 hari, sebelum 40 hari dia masih ada dengan kotong. Dia belum pulang. Padahal firman Tuhan bilang setelah dia mengambil kembali nyawa kita, kita mati, jiwa disuruh pulang. Disuruh pulang di tempat. Jadi kalau ada pemahaman yang demikian, Bab Mama jangan membenarkan. Kadang kata orang Kristen, tapi kata bilang begini, oh betul, dia masih lihat diri di sebelah sana. Satu lalu beta lihat di sebelah sini. Bab Mama lihat siapa? Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang Bapak Mama, janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi cerita-cerita yang ada di sekitar kita membuat iman kita goyah. Dan akhirnya kotong percaya just setengah-setengah. Satu hari Minggu kotong percaya Tuhan Yesus. Kotong pulang di rumah, kotong percaya cerita nenek moyang. Ini kotong pu iman, nih iman ada dua. Iman di gereja baik, nanti iman di luar susun baik lagi. Jadi saya ajak kepada Mama Shirley, anak-anak, dan juga saudara bersaudara. Sekali lagi, bahwa kemah Bapak Jeremias dibongkar oleh Allah, bukan oleh manusia. Jangan bilang begini Bapak Mama, karmana ini, kaget Bab tua meninggal. Jangan sampai apa? Memang manusia bisa menghilangkan nyawa kita. Betul, orang bilang begini, Mam Pendeta, ada itu urusan dengan Tuhan. Iman percaya, kita percaya bahwa ketika dia mati dengan cara apapun, dia telah kembali kepada rumah Bapa. Mungkin menurut kita tidak mungkin, tapi menurut Tuhan itu mungkin. Karena Tuhan yang punya napas, Tuhan punya kehidupan kita. Karena itu ketika dia mengizinkan kita hidup, maka kita hidup. Kalau tidak, dia mau ambil kembali, disambil pulang Bapak Mama. Karena itu marilah. Nah kadang kotong juga ini Bapak Mama, saya minta maaf. Kotong manusia ini, kotong sudah tahu, kotong pun sakit, kotong punya keterbatasan. Misalnya darah tinggi Bapak Mama, kotong darah tinggi. Ada puskesmas suruh periksa supaya kotong tahu kotong tekanan darah. Mana kotong mau pi? Nah sebenarnya kotong pun sakit ini dia sudah tumpuk karena kotong sana berobat. Jadi dia tumpuk. Pada saat puncaknya, nah itu kita jatuh dan akhirnya kita mati. Memang kita yakini bahwa itu panggilan Tuhan. Tetapi selama Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita, kalau kotong surasa sakit di bagian mana itu, nah jangan takut-takut di rumah sakit. Di rumah sakit itu juga Tuhan kasih dong hikmat. Berdong bisa jadi perawat, dong bisa suntik orang. Mana kotong semua bisa suntik orang, Bapak Mama. Coba kotong yang bukan sekolah suntik orang, kotong bisa suntik orang. Ini orang kotong bisa pukul ramen. Nah karena itu Bapak Mama jangan takut. Kita berupaya. Kalau Tuhan bilang ya sampai di situ, sana apa-apa juga. Karena itu haknya Tuhan Bapak Mama. Karena itu saya mau ajak kepada Mama Shirley dan anak-anak, walaupun jatuh langsung mati, percaya bahwa itu kehendak Tuhan. Jangan nodahi pikiran iman percaya kita kepada Tuhan dengan pikiran-pikiran yang lain. Tetap beriman. Bapak Mama, selama hidup kita juga sering merasakan sukacita, ketenangan, kedamaian sebagai dampak kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu dalam hati kita. Pada ayat 5 Rasul Paulus menulis,
Karunia Roh Kudus dalam hati kita sebagai bukti kebenaran dari janji Allah itu, sebagai bukti kepastian dari pengharapan kita. Maka marilah kita simpan kemah sementara Bapak Jeremias Mesak pada tempatnya, dengan terus percaya bahwa kelak nanti kita bertemu kembali di surga rumah Bapa. Semua orang yang kita kasihi, suami kita, istri kita, anak-anak kita yang telah lebih duluan dari kita, saatnya kita akan berjumpa satu dengan yang lainnya. Karena itu kita terus berdoa, Tuhan su ambil kembali Bapak Jeremias, tetapi ketong percaya bahwa Tuhan akan menjadi suami bagi Mama Shirley dan Bapak bagi anak-anak. Selalu punya pengharapan itu. Kalau selalu punya pengharapan dan iman percaya kepada Yesus Kristus demikian, maka saya percaya dalam proses perjalanan waktu, Mama Shirley akan bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kakak adik semua yang ada akan bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Janji Tuhan itu tidak sia-sia, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Bagi kita semua yang hadir, sekali lagi kebenaran firman ini mengingatkan kita, tetapi juga menguatkan kita. Firman mengingatkan kita bahwa kemah sementara tubuh kita, waktunya Tuhan akan bongkar dan jiwa kita akan kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Karena itu, pergunakanlah waktu yang Tuhan masih beri. Silakan berdandan, silakan melakukan apa saja, tetapi ingat bahwa tiba waktunya kita tidak bisa bilang, kasih tahu Tuhan, bilang Tuhan belum siap. Kita harus siap setiap saat. Karena ketika kita siap setiap saat, maka kita kembali dengan sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita selalu berharap hal itu kepada Tuhan, dan kita percaya ketika kita kembali, kita akan menempati rumah yang indah, rumah yang menyenangkan, rumah yang membahagiakan. Kalau semua orang Kristen punya keinginan, kerinduan seperti itu, maka kematian itu tidak menakutkan, tetapi kematian itu akan menyenangkan. Firman Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Amin.